bukan association rule mining, maka saya sekarang ingin jelaskan kepada kalian mengenai apa ini, representasi dari frequent item set. Karena gini, pada prakteknya ya, jumlah frequent item set yang dihasilkan itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Nah, karena kalau kita berbicara mengenai data real, itu nggak mungkin ya. Item set itu kita hanya 10, gitu ya. Minimal 100 lah. Dan beberapa item set ini redundant. Ya, beberapa item set ini redundant. Karena mempunyai support yang nilainya identik dengan supersetnya. Maksudnya gimana? Superset itu adalah apa itu namanya? Set yang mengandung semua elemen dalam satu set tertentu, ya, superset. Jadi misalkan kita punya subset AB gitu, supersetnya ya berarti ABC, ABD, ABE dan seterusnya. Itu superset. Redundant itu artinya dia mempunyai nilai yang sama, identik. Nah, itu berarti bisa jadi kita menuliskannya kan berulang, seolah-olah berulang. Nah, sekarang bagaimana cara kita menuliskan, menyimpan. Kan kita sekarang ngomongnya tentang komputasi lah, tidak hanya sekedar menaruh di tulisan kita tulis gitu ya, tidak. Tapi ini representasi yang kita lakukan dengan proses komputasi. Nah, kalau jumlah frequent item set kita besar, berarti kan kita butuh memori yang besar juga untuk menyimpan semua frequent item set itu. Itu prinsipnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menyatakan frequent item set itu dengan cara yang lebih compact. Jadi tidak perlu kita simpan semua sendiri-sendiri, tapi dengan cara penyimpanan itu kita bisa mendapatkan semua frequent item set yang kita butuhkan pada saat perhitungan berikut. Oke, nah di sini kita bisa menggunakan dua model representasi yang compact. Yang pertama adalah dengan menggunakan model maksimal frequent item set dan plus frequent. Apa sih yang dimaksud dengan maksimal frequent item set? Jadi, yang dimaksud dengan maksimal frequent item set itu adalah item set yang tidak ada superset langsungnya yang frequent. Item set dikatakan maksimal kalau ya, supersetnya itu tidak ada lagi yang frekuen. Ya, maksimal itu disebut dengan maksimal frekuen. Masih ingat ya, istilah frekuen itu artinya memenuhi minimum support. Jadi dikatakan dia maksimal, maka di bawahnya dia, maksudnya yang supersetnya anggotanya lebih banyak, itu tidak mungkin terjadi nilai-nilai yang lebih besar dari punyanya dia. Jadi tidak ada yang frekuen. Ini contohnya. Nah, ini contohnya ya. Misalkan gini ya, misalkan AB ini infrequen, maka kan semuanya tidak perlu kita hitung kan, maka semua yang mengandung AB, ABC, ABD, ABE, ya, ini juga infrequen. Kemudian ABCD dan seterusnya ini infrequen. Misalkan juga ternyata ACD ini juga infrequen. Demikian juga ADE ini juga infrequen. Sehingga semua yang mengandung ACD kan juga harus infrequen. Mengandung ADE juga infrequen. Nah, sehingga kalau kita lihat, ya, AD ini kan
dia yang ada di superset langsungnya itu kan yang mengandung AD. Mengandung AD itu ABD, ACD, dan ADE. Ini ketiga-tiganya ini infrequent. Maka AD ini disebut dengan maximal item set. Maximal item set. AE kenapa dia tidak maksimal? Karena superset langsungnya itu kan ABE, ACE, dan ADE. Yang infrequent atau yang tidak frekuen itu hanya ABE dan ADE, sedangkan ACE ini frekuen, maka AE ini bukan maksimal, gitu ya. ACE ini maksimal karena semua superset langsungnya yang mengandung ACE, ABCE, dan ACDE itu semuanya infrequent, tidak memenuhi minimum support. Nah, jadi mana-mana yang maksimal ya ini D, ACE, dan BCD. Sisanya ini semuanya bukan maksimal. Oke. Selanjutnya kita pakai untuk apa representasi dengan menggunakan maksimal? Oke. Jadi dari 3 nilai maksimal frequent item set ini kita bisa mendapatkan ya semua frequent item set yang mengandung elemen di dalam maksimal frequent item set tersebut. Sebagai contoh, frequent item set tadi kan ada 3 ya, AD, ACE, dan BCD. AD, frequent item set yang dimulai dengan A, dan mengandung item CDE, CDE, ini kan selalu A, ada D, ada C, ada E. Maka, ya, frequent item set di kelompok ini merupakan subset dari frequent item set ACE dan AD. ACE atau AD. Ya, jadi semua yang merupakan subset dari ACE dan AD itu pasti dia juga frequent item set. Jadi item set subsetnya ini, dua ini, dia pasti mengandung, dia pasti merupakan frequent item set. Demikian juga yang kedua, BCDE. Maka semua yang merupakan subset dari BCDE itu pasti dia merupakan frequent item set. Sehingga kita bisa merepresentasikan seluruh frequent item set dengan hanya menggunakan tiga item set ini. Nah, ini yang kita simpan. Nah, maka dari 3 ini kita akan dapatkan seluruh frequent item set. Dari AD misalkan kita dapatkan A dan D. Dari ACE kita dapatkan ya AE ya kan gitu. Lalu AC ya. AE, AC, lalu CE dan seluruh yang mengandung AC, AE dan C. BCDE juga kita bisa mendapatkan seluruh yang mengandung BCDE, mulai dari yang 3 komponen, 2 komponen, sampai dengan 1 komponen. Itu yang dimaksud dengan compact representation. Dengan menggunakan maksimal frekuensi. Oke, berikutnya. Close frequent item set. Apa itu yang dimaksud close frequent item set? Sebuah item set dikatakan close jika tidak ada superset langsung yang mempunyai support yang sama dengan item tersebut.
Jadi sudah di close gitu ya. Contoh, kita punya data seperti ini. Lalu kita hitung di sini item setnya ada masing-masing ya, 4, 5, B dan seterusnya sampai ini kan seluruh supportnya ya. Lalu mana yang dimaksud plus dan tidak? Kita lihat A, 4 ya, 4A. 4A ini superset langsungnya, A ini superset langsungnya adalah AB, AC, AD. Nah, ya, terus ya. Kita mulai dari A. Nah, A ini superset langsungnya itu adalah AB, AC, dan AD. Nah, kita lihat di sini. AB, dia mempunyai nilai support yang sama dengan A. Ini 4. Maka A ini tidak bisa dikategorikan sebagai close. Karena ada superset langsungnya yang sama dengan dirinya. Kita coba lagi. B. B ini nilainya 5 ya. Supersetnya B itu adalah AB, BC, dan BD. Nah, kita lihat di sini nilainya 5, sedangkan AB itu 4, BC itu 3, BD itu 4. Nah, tidak ada yang sama dengan nilai support dirinya, maka B ini dikategorikan sebagai close. Close frequent item set. Dengan cara yang sama, kita bisa periksa C. Apakah close? C ini superset langsungnya semua yang mengandung C ya. AC, BC, CD. 3. Nah, ternyata di sini ada yang sama ini, BC. Berarti dia tidak close. D, D-nya 4. Maka kita cek di sini AD 3, BD 4. Berarti dia tidak close karena nilai BD ini sama dengan nilai support BD. Ya. Nah, sekarang AB. AB ini close nggak? Kita lihat, AB ini superset langsungnya adalah ABC dan ABD. Ya, ABC dan ABD. Nah, di sini 2, 3. Maka AB ini kita masukkan kategorinya sebagai close. Karena nggak sama kan? Ya, kemudian AC. AC itu 2 nilainya. Ya, sekarang mana yang superset langsungnya? Ini kan ABC dan ACD. Ini kebetulan semuanya sama. Sama nggak? Sama kan? 2, 2, 2. Berarti dia tidak close. AD, ABD 3. Ini juga tidak close. Ini kan sama. Lalu BC. BC di sini 3. Di sini 2, 3. Berarti dia tidak close karena sama kan? 3. BD. BD-nya 4. BD. Di sini BD. Ini 3, ini 3. Berarti di sini close. Karena dia tidak sama dengan seluruh superset langsung. CD bagaimana? CD. Nah, ini sama 3. Berarti dia tidak close. Nah, dengan cara yang sama di sini ABC. ABC di sini 2, di sini 2. Ini kan superset langsungnya hanya 1. Berarti dia tidak close. Yang ini ABD close ya. Ini 3, ini 2. Berarti dia close. Nah, yang ACD tidak, yang BCD dia close. Nah, ini adalah seluruh close frequent items. Itu cara mencarinya ya. Nah, sekarang kita gunakan untuk apa close ini? Berguna untuk menghilangkan beberapa association rule yang redundant. Ya.
Artinya apa? Redundant itu adalah kalau kita punya rule X, Y, dikatakan redundant jika ada rule lain X aksen ke Y aksen, di mana X-nya itu adalah subset dari X aksen, dan Y-nya adalah subset dari Y aksen, sedemikian hingga support dan confidence-nya sama. Contoh, misalkan rule AD, lalu ada rule lain ABD. Nah, rule AD ini ternyata mempunyai support dan confidence-nya sama. Nah, support dan confidence-nya sama. Gitu. Itu yang dimaksud dengan association rule atau rule yang beda. Oke ya. Nah, kita lihat sekarang close maksimal versus close di transaksi ini ya. Kita lihat dari data ini ya. Kita di sini yang nilai 1, 2, 4 ini menunjukkan nomor transaksi yang mengandung A gitu ya, 1, 2, 4. Berarti di sini kan bisa dikatakan supportnya 3. Di sini juga supportnya 3. Di sini supportnya 4 dan seterusnya. Ini hanya untuk menandai agar kita juga bisa menghitung supportnya. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan minimum supportnya 2, maka yang termasuk maksimal dulu, maksimal itu adalah yang frequent item set di paling ujung. Ini ya, maksimal ini kan 2 ya, 2. Nah, di sini masih ada yang 2. Nah, ini semua ini ya, ABC ini kita lihat semua superset langsungnya ini sudah infrequent. Ini 1, ini 0, 0. Maka ini adalah maksimal. ABD ini tidak, ini bukan maksimal. Kenapa? Karena dia masih ada yang sama ini. Nah, ini 1, tidak ya. ACD ini juga, nah kalau ini kan dia tidak infrequent, ini infrequent. Ya, ini sudah infrequent. Ya, ini frequent. Ini juga jadi yang kita lihat adalah yang frequent ya, yang frequent. Ini ACD juga frequent. Ya, kemudian di sini frequent. Frequent di mana seluruh ya anak-anaknya, anak cabangnya ini dia infrequent, seluruhnya infrequent. Ya. Oke. Jadi yang warna biru itu adalah semuanya maksimal. Nah, close-nya yang mana? Kita lihat close-nya. Close-nya nah, ini close. Kenapa close? Ini kan 2 ya. Kemudian seluruh anak-anaknya dia mempunyai nilai yang berbeda. BCE 1, ini 2, ini 1, ini 1. Ini juga 1. DE ini juga close karena seluruh anak-anaknya itu nilainya berbeda dengan ini 2. Ya. Sedangkan yang di sini ini juga sebenarnya close ya. Ini close. Ya kan? Ini 1, ini 0. Ya. Kemudian di sini gimana? Ini juga close. Ini 1, ini 1. Ini dia sendiri 2. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa semua yang maksimal itu bisa dipastikan pasti close. Ya, ya, semua yang maksimal dia pasti close. Tapi kalau kita lihat di sini yang close, ini close. Ini close kenapa? Ini 4. Semua yang mengandung C tidak ada yang sama dengan dirinya. Ini 3, ini 3,
ini 2, ini 2. Jadi ini close, ya. Ini juga close, ini juga close. Ya, jadi dia close tapi dia tidak maksimal. Gitu ya. Jadi ada 9 close, ada 4 maksimal. Itu hubungan antara maksimal versus close. Jadi bisa dikatakan di sini yang maksimal pasti close. Ya. Baik adik-adik, jadi itu adalah materi dari bagian kedua, analisa asosiasi. Jadi isinya adalah bagaimana mengenerate rule, kemudian bagaimana merepresentasikan item set dengan menggunakan dua model, yaitu menggunakan model compact yang pertama adalah maksimal frequent item set dan yang kedua adalah close frequent item set.